Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Pritavini dengan NPM 2303050132. Saya dari kelompok 2 akan membahas mengenai pemanasan global. Untuk yang pertama, yaitu mengenai pengertian pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah kejadian peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, selimut atmosfer bumi yang menjaga suhu agar tetap hangat. Nah, selimut ini diibaratkan kini menebal karena aktivitas manusia, terutama pada pelepasan gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, pemanasan global ini dapat dipicu oleh berbagai aktivitas manusia yang terutama pada pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin, batu bara yang menghasilkan CO2 dan alih guna lahan yang mengurangi penyerapan CO2. Selanjutnya, apa saja pemicu pemanasan global? Yaitu gaya hidup, pola konsumsi, dan pertumbuhan penduduk yang tidak teratur. Nah, gaya hidup konsumsi ini mengandalkan energi fosil untuk pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan penduduk ini mendorong permintaan lahan dan energi semakin banyak. Dan pola konsumsi berlebihan yang meningkatkan emisi gas rumah kaca. Dan pemicu pemanasan global ini juga disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti polusi udara akibat pabrik. Nah, setiap hari pabrik-pabrik di seluruh dunia mengeluarkan asap yang mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa lainnya. Nah, karbon monoksida ini beracun bagi pernafasan manusia, jadi dapat menimbulkan gangguan kepada pernafasan manusia. Untuk yang hidrokarbon ini merupakan zat pencemar udara. Karbon dioksida atau CO2 yaitu gas utama yang menjadi penyebab pemanasan global. Jadi, pengoperasian industri berpotensi menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas udara dan peningkatan gangguan. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas yang dapat meningkatkan pemanasan global yaitu penggundulan hutan. Nah, hutan sering disebut sebagai paru-paru dunia karena pohon-pohon yang ada di dalam hutan berfungsi menyerap gas karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. Nah, ketika hutan ditebang secara besar-besaran, kemampuan bumi menyerap karbon dioksida akan berkurang. Akibatnya, gas akan menumpuk di atmosfer dan membuat planet semakin panas.
Nah, untuk fungsi dari hutan itu sendiri yaitu kemampuan penyerapan CO2. Ketika hutan digunduli secara terus-menerus, maka penyerapan CO2 akan berkurang dan gas akan menumpuk di udara. Yang selanjutnya, pembakaran hutan. Ini akan melepaskan karbon yang tersimpan ke atmosfer sekaligus. Dan hilangnya habitat akibat penggundulan tersebut menyebabkan punahnya ribuan spesies yang ada di dalam hutan. Selanjutnya, aktivitas yang ketiga yaitu penggunaan CFC secara berlebihan. Nah, CFC ini diproduksi untuk berbagai bentuk kebutuhan rumah tangga seperti AC atau pendingin ruangan dan kulkas. Nah, gas zat CFC ini atau klorofluorokarbon dapat menyebabkan lapisan ozon menipis. Lapisan ozon sendiri berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar UV berbahaya. Nah, jika penapisan ozon ini meningkat, maka pemanasan global juga akan meningkat. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai dampak pemanasan global. Pada poin ini akan menjelaskan mengenai dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Yang poin pertama, bencana alam, dan poin yang kedua yaitu perubahan iklim ekstrim. Poin pertama yaitu bencana alam dapat menyebabkan banjir, kekeringan, badai, dan bencana lainnya. Nah, banjir banjir ini dapat terjadi akibat hujan deras. Hujan deras karena cuaca yang tidak menentu, dan kekeringan juga dapat terjadi karena penguapan air di bumi ini juga terjadi secara berlebihan. Untuk yang poin kedua, perubahan iklim ekstrim seperti gelombang panas dan kenaikan permukaan laut. Nah, gelombang panas yang meningkat akan menyebabkan panas pada bumi dan ekosistem yang ada di dalam bumi. Terus mencairnya es di kutub ini juga akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Nah, berarti kenaikan air laut ini dipicu oleh mencairnya es yang ada di kutub dan dapat menyebabkan mengancam kota-kota yang ada di pesisir pantai. Selanjutnya, yaitu mengenai dampak pemanasan global. Yang pertama, kita akan membahas dampak pemanasan global di bidang sosial dan ekonomi. Untuk yang pertama, yaitu dampak pada pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Nah,
untuk pada bab pertanian, ini gagal panen akibat kondisi ekstrim. Jadi, dampak pemanasan global pada bidang ekonomi ini dapat menyebabkan gagal panen, ancaman ketahanan pangan, dan harga bahan baku naik karena kondisi ekstrim yang akan merusak hasil pertanian di desa-desa. Dan untuk pariwisata, pemanasan global ini juga berdampak pada sektor pariwisata. Contohnya seperti kerusakan terumbu karang yang ada di laut-laut akibat kenaikan permukaan air laut. Ini dapat mengakibatkan kurangnya wisatawan yang akan berkunjung pada pariwisata tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, pemanasan global ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya penyakit pernafasan akibat polusi, gelombang panas, serta peluasan wilayah nyamuk pembawa demam berdarah dari daerah satu ke daerah lainnya, yang juga akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, yaitu tindakan atau aktivitas tiap individu yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global atau mencegah pemanasan global. Yang pertama yaitu mengurangi jejak karboni, seperti menghemat energi dengan mematikan peralatan saat tidak digunakan, dan menggunakan transportasi berkelanjutan. Nah, transportasi berkelanjutan ini seperti dengan cara jalan kaki, bersepeda, atau transportasi umum. Jadi kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti kendaraan bermotor dan mobil, dan lebih memilih untuk berjalan kaki, bersepeda, atau dengan menaiki transportasi umum. Nah, dan mengurangi jejak karbon ini dengan cara daur ulang. Dengan daur ulang sampah ini dapat mengurangi emisi metana. Jadi, sampah-sampah yang ada di sekitar kita ini dapat didaur ulang agar tidak menjadi pemicu pemanasan global. Dan untuk tindakan individu atau aktivitas individu yang dapat mencegah pemanasan global yaitu dengan edukasi dan kesadaran diri. Nah, edukasi dan kesadaran diri ini penting karena apapun yang kita lakukan ini berawal dari diri kita sendiri. Kita sebagai manusia harus menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah pemanasan global agar lingkungan kita ini tetap sehat dan juga terjaga keseimbangannya. Nah, edukasi ini dapat dilakukan atau disebarkan melalui media sosial, karena dengan media sosial
informasi ataupun edukasi yang kita sampaikan atau orang lain sampaikan ini akan cepat tersebar dan mudah untuk diakses. Nah, untuk mencegah pemanasan global ini, setiap individu ini berperan aktif dalam mewujudkan dunia yang seimbang dan terjaga. Yang selanjutnya yaitu mari kita wujudkan dunia yang lebih baik dengan cara mencegah terjadinya pemanasan global. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu bisa dengan cara mengurangi jejak karboni dengan menghemat listrik, yaitu mematikan listrik jika peralatan listrik jika tidak digunakan, dan menggunakan kendaraan berkelanjutan seperti jalan kaki, transportasi umum, atau bersepeda. Dan dengan kesadaran diri akan pentingnya mencegah pemanasan global di dunia ini. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Intinya, pemanasan global ini yaitu peningkatan panas di atas rata-rata. Nah, jika tidak dicegah, itu akan menimbulkan berbagai dampak, seperti di sektor pertanian, pariwisata, dan yang lainnya. Untuk itu, kita perlu edukasi diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, pentingnya menjaga dunia ini agar tetap sehat dan terjaga. Sekian presentasi dari saya mengenai pemanasan global dan dampak serta solusi-solusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.